Bab 210. Kekacauan dunia, sifat kemanusiaan. Melahap. Sebelum menelan pedang, Mileye sebenarnya sedikit ragu, karena 8 pedang ini digunakan sebagai pedang terbang, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak peduli seberapa kuat pedang bertangan 8 itu, pedang itu tidak akan membuatnya bisa membunuh Master Alam Ribuan Semesta. Jika ingin membunuh Master Alam 1000 Semesta, dia harus menerobos ke alam harmoni dewa. Karena Akademi Changmu dan dunia kegelapan sebelumnya, dia tidak berani menerobos ke alam harmoni dewa, karena begitu dia menerobos ke alam harmoni dewa, Master Alam Ribuan Semesta Akademi Changmu dan dunia kegelapan bisa menembaknya tanpa menekan tingkat alam. Selain itu, tingkat alamnya tidak begitu solid sebelumnya, sehingga ia memilih untuk tidak melakukan terobosan alam harmoni dewa untuk sementara waktu. Namun, setelah pertempuran Akademi Changmu, dia bisa dikatakan telah mencapai batasnya, terutama Tao Pedang. Dia memiliki pemahaman baru. Baginya, waktunya telah tiba. Setelah menelan sebilah pedang, Mileye tiba-tiba merasakan energi yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya, dan tak lama kemudian pedang keindahan spiritual di tubuhnya sedikit bergetar, dan dalam sekejap energi tersebut mengalir menuju pedang keindahan spiritual seperti gelombang. Setelah ditelan pedang keindahan spiritual, setelah 1/4 jam, sebagian energi murni lagi memancar dari pedang keindahan spiritual, kemudian menyebar ke anggota tubuhnya. Alam harmoni dewa. Yang disebut alam harmoni dewa sebenarnya memperhatikan perpaduan sempurna antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu seperti 5 jari, dan kelima jari itu terhubung secara alami, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka dilahirkan untuk dapat menggunakan kelima jari secara fleksibel. Jiwa secara inheren terhubung dengan tubuh, tetapi dapat melangkah lebih jauh. Itulah yang disebut persatuan ilahi. Mencapai kesatuan ilahi, tubuh dan jiwa akan melangkah lebih jauh, dan itu juga akan membawa transformasi kualitatif. Apa yang harus Mileye lakukan sekarang adalah membuat tubuh dan jiwanya melangkah lebih jauh dan berubah lagi. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye menelan pedang lain. Begitu saja, di dalam menara penjara alam, nafas Mileye mulai semakin kuat. Di luar menara penjara alam, di atas kapal awan, Seli Tuba sedikit bosan. Dia duduk di tiang kapal dengan kaki kecilnya diayunkan di atas kapal. Pada saat ini, sebuah kapal awan tiba-tiba datang dari belakang. Kapal awan itu sangat cepat dan segera menyusul kapal awan yang dia dan Mileye tumpangi. Ketika disusul, Seli Tuba menoleh untuk melihat. Di atas kapal awan, di kapal awan, berdiri seorang pria berjubah brokat. Pria itu berpakaian sangat mewah, dalam jubah brokat, dengan batu giok spiritual yang sedikit berkilau diikatkan di pinggangnya. Pada pandangan pertama, dia kaya atau mahal. Tampak menyadari tatapan Seli Tuba, pria itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Seli Tuba. Ketika dia melihat Seli Tuba, mata pria itu berbinar. Dia menekan tangan kanannya dengan ringan, dan kapal awan yang semula cepat tiba-tiba melambat. Pria berbaju brokat menatap Seli Tuba dan tersenyum. "Aku tidak tahu apa nama Nona." Seli Tuba berkata dengan suara rendah, "Apakah ada masalah?" Pria berbaju brokat berkata sambil tersenyum, "Saat pertama kali melihat Nona, aku merasa Nona seperti seorang dewi. Sejujurnya aku ingin berteman dengan Nona, tapi aku tidak tahu apa yang dipikirkan Nona." "Berteman?" Seli Tuba mengerjap, "Kau mau berteman denganku?" Pria berbaju brokat mengangguk, "Jika bisa berteman dengan Nona, itu akan menjadi keberuntungan dalam 3 kehidupanku." Seli Tuba melirik pria berbaju brokat dan berkata dengan suara rendah,
kamu mau berteman denganku, apa kamu tidak menunjukkan ketulusan? Tunjukkan ketulusan. Ekspresi pria berbaju brokat sedikit membeku. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Wanita yang bisa diselesaikan dengan uang tentu saja yang terbaik. Itu bisa menghindari banyak masalah. Pria berbaju brokat menjentikkan jari, dan sebuah kartu terbang di depan Selituba. Kartu ini berisi 500.000 koin emas, yang merupakan hadiah bagi aku untuk berteman dengan Nona. 500.000 koin emas. Selituba melirik kartu itu, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak heran ayah berkata bahwa sahabat sejati sulit ditemukan di dunia. Mileye menghabiskan ratusan juta koin emas untuk berteman denganku. Sepertinya Mileye itu adalah sahabat sejatiku. Mengatakan itu, dia melenturkan jari-jarinya, dan kartu itu terbang di depan pria berbaju brokat. Ayo pergi, ayo pergi. Aku, Selituba, hanya berteman dengan orang-orang bervisi bagus, seperti Mileye, sedangkan orang yang terlalu miskin sepertimu, aku tidak ingin menjadi temanmu. Pria berbaju brokat menyipitkan matanya, yang mulia sangat tidak sopan. Suaranya dingin dan mengancam. Mendengar ini, Selituba menoleh untuk melihat pria berbaju brokat. Tanpa basa-basi, dia membantingnya dengan palu. Wajah pria berbaju brokat berubah, tubuhnya gemetar, dan dia mundur ke kiri lebih dari 10 meter, dan kapal awan yang dia tempati seketika retak dan berubah menjadi bubuk. Melihat adegan ini, wajah pria berbaju brokat tiba-tiba memucat. Begitu ahli bergerak, dia akan tahu jika ada keterampilan. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Pria berbaju brokat buru-buru memberi hormat pada Selituba. Aku sudah menyinggungmu sebelumnya, kuharap Nona bermurah hati. Selituba mengulurkan tangan kecil, tinggalkan semua barang dan pergi. Pria berbaju brokat. Sekitar 1/4 jam kemudian, Selituba duduk di tiang kapal, menghitung banyak barang. Ini milik Mileye, ini milikku, ini milik Mileye, ini milikku, ini milik Mileye. Nah, ini juga untuk Mileye. Setelah 1 hari, ibu kota kerajaan Ning. Saat ini, ibu kota kerajaan Ning sedang dalam kekacauan. Karena terlalu banyak kultivator misteri dari benua Dewa Dataran Tengah berdatangan, tentara biasa tidak berdaya dengan kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah ini. Dan ini bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah karena penipisan energi spiritual dunia Kingsu dan hati orang-orang dalam kekacauan. Khususnya ibu kota kerajaan Ning, energi spiritual ibu kota kerajaan Ning menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan setiap hari. Pada awalnya, dengan penekanan keluarga bangsawan kerajaan Ning, kota ini masih dapat mempertahankan stabilitas tanpa gangguan besar. Namun ketika para kultivator benua Dewa Dataran Tengah ini masuk ke ibu kota kerajaan, situasi menjadi tidak terkendali. Karena prajurit biasa tidak mampu menghadapi orang-orang dari benua Dewa Dataran Tengah ini. Setelah melihat orang-orang dari benua Dewa Dataran Tengah di kota bertindak tidak bermoral, beberapa orang di kota juga tidak bisa menahan diri. Jadi, seluruh kota secara bertahap mulai kacau. Tidak hanya kota yang kacau, tetapi bahkan istana kerajaan Ning dalam bahaya saat ini. Pada saat ini, 2 dari 4 gerbang istana kerajaan Ning telah diduduki, dan para kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah yang menyerang gerbang tersebut. Orang-orang ini termasuk tentara bayaran, anak-anak dari keluarga bangsawan, dan kultivator mandiri. Dan mereka datang ke Kingsu yang jauhnya ribuan mil untuk menghasilkan banyak uang. Penjarahan gila. Inilah yang mereka lakukan. Itu yang ingin mereka lakukan. Selain kultivator benua Dewa Dataran Tengah,
ada juga kultivator dari kerajaan Ning setempat, di antaranya ada kultivator mandiri, kultivator Tao, tetapi lebih banyak lagi adalah anak-anak dari keluarga bangsawan. Di wilayah kerajaan Ning, keluarga Ning tidak diragukan lagi adalah keluarga terbesar, dan selain keluarga Ning, ada keluarga kuno lainnya. Keluarga ini tidak memilih untuk memihak kerajaan Ning pada saat paling kritis dari kerajaan Ning, tetapi memilih untuk merampok kerajaan Ning. Di mata keluarga bangsawan ini dan kebanyakan orang, kerajaan Ning pasti akan hancur. Karena sekte Hehuan dan sekte Huan Xiao dari benua Dewa Dataran Tengah akan menghadapi keluarga bangsawan kerajaan Ning. Kerajaan Ning adalah kekuatan yang baik di Qingzhou, tetapi dibandingkan dengan kekuatan benua Dewa Dataran Tengah ini, kesenjangannya masih tidak kecil. Ditambah dengan menipisnya energi spiritual bencana alam, dapat dikatakan bahwa situasi kerajaan Ning menyedihkan. Dalam hal ini, semua orang ingin mendapatkan manfaat, bagaimanapun juga, ini adalah sebuah negara, dan kekayaan domestiknya pasti sangat luar biasa. Di aula utama istana kerajaan Ning, Tango Tuoba masih duduk di kursi naga. Di belakangnya, wanita tua dan lelaki tua berjubah hitam berdiri diam dan di kedua sisinya berdiri 30-an pengawal berpedang dan berarmor. Pasukan pengawal istana. 30 orang ini adalah pasukan pengawal istana elit yang dipilih dari pasukan pengawal istana. Semuanya berpengalaman dalam pertempuran dan memiliki efektivitas tempur. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pasukan terkuat kerajaan Ning. Tango Tuoba duduk di kursi naga, tanpa ekspresi. Wanita tua di belakangnya tiba-tiba berdiri. Yang mulia, ayo pergi dulu. Pergi. Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, target kedua sekte itu adalah aku, kemana harus pergi? Wanita tua berkata dengan sungguh-sungguh, kami berdua akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Yang Mulia agar bisa pergi dengan selamat. Bagaimana dengan penduduk kota dan para prajurit ini? Tango Tuoba terkekeh. Apakah ingin meninggalkan mereka? Di dalam aula, 30 elit pasukan pengawal istana berlutut, kami rela mati demi Yang Mulia. Tango Tuoba menggelengkan kepalanya sedikit, meninggalkan orang-orang kota, dan meninggalkan prajurit kerajaan Ning. Aku tidak bisa melakukannya. Mengatakan itu, dia berdiri, ayo, ikuti aku untuk bertemu orang-orang dari benua Dewa Dataran Tengah. Ketika suara itu terdengar, dia sudah berjalan keluar dari aula utama, dan di belakangnya, 30 pasukan pengawal istana mengikuti dari dekat. Di dalam aula, wanita tua dan lelaki tua itu saling memandang, dan mereka berdua menghela nafas dan mengikuti. Di luar aula, pada saat ini, seluruh istana hampir runtuh karena Master Alam Seribu Semesta telah menembak. Di istana, semua prajurit mundur ke pintu gerbang aula utama, dan di depan prajurit ini, ada lebih dari 100 master dari benua Dewa Dataran Tengah, di antaranya ada 3 alam seribu semesta. Selain itu, ada lebih dari 200 orang di sekitar. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator lokal kerajaan Ning. Alasan mengapa istana runtuh begitu cepat sebenarnya karena Master Alam Ribuan Semesta. Dalam keadaan normal, Master Alam Seribu Semesta tidak dapat melakukan apapun sesuka hati, terutama dalam hal menghancurkan sebuah negara. Tetapi sekarang, Qingzhou tidak memiliki pelindung, dan orang-orang ini tidak akan keberatan sama sekali. Di depan kelompok master benua Dewa Dataran Tengah, berdiri seorang pria paruh baya berpakaian cukup mewah dan seorang lelaki tua kurus yang sangat kalem. Pria paruh baya itu mengenakan jubah merah, dengan riasan tebal di wajahnya, yang sangat centil. Lelaki tua kurus itu mengenakan jubah merah besar, dan di jubah merah itu terlukis beberapa pria dan wanita telanjang.
Keduanya menatap Tango Tuoba tidak jauh yang berdiri saat ini di antara para prajurit dengan mata penuh dengan keserakahan dan kecabulan. Pria paruh baya itu tiba-tiba tersenyum jahat, benar-benar tubuh yang menawan, jika berkembang, tes-tes. Lelaki tua kurus itu menyeringai, "Aku rela mati demi tubuh keindahan yang langka ini, haha." Pada saat ini, wanita tua di belakang Tango Tuoba tiba-tiba maju. "Semuanya, rajaku dan sarjana nasional Ye Mileye kerajaan Jiang berteman baik, tolong beri muka." "Mileye." Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, "Sampah apa? Belum pernah mendengarnya." Bersambung.